tambah merinding kulit saya. Aduh, ada apa lagi ini? Itu saya mas. Terus akhirnya saya menoleh ke belakang. Ternyata tiba-tiba, itu wes. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor datangan narasumber. Dia seorang juragan semangka, yang mana dia diganggu oleh makhluk halus di kebun semangka. Yang mana kita tanyakan kepada narasumbernya. Halo, dengan Mas? Dengan Mas Yahya. Dengan Mas Yahya. Ya. Wah, sudah masih muda sudah menjadi juragan. Ketika bertemu dengan hantu di kebun semangka itu bagaimana awalnya, Mas? Awalnya gini mas, saya itu kan dari rumah berangkat jam 11 malam, berangkat saja. Tapi saya itu berjalan kaki, tidak menaik kendaraan. Kenapa? Karena malam, takut ada orang kedengaran apa gitu. Jadi saya memutuskan jalan kaki, biar enak gitulah. Setelah itu nyampe di kebun. Di kebun saya itu menyiram semangka. Kebetulan kebun itu dekat dengan kuburan. Kelihatannya gitu ada kuburan. Kuburannya itu kata-kata orang dulu sangat keramat. Di sana ya? Iya. Lalu saya menghidupkan mesin diesel itu, saya nyiram sudah. Ketika nyiram Mas bersama siapa? Sendirian saya. Sendirian? Ya. Sudah biasa tersendiri mungkin. Kenapa gak nyiram siangnya Mas? Siangnya itu gimana ya, saya itu repot gitu. Repot. Gak sempat, banyak kerjaan lah mungkin. Anda takutnya kalau siang itu kenapa, kalau malam kenapa, mungkin enggak ya? Enggak. Sama saja berarti ya? Iya. Setelah itu saya kan nyiram mas. Nyiram. Dapat ada di pertengahan saya dengar suara. Ada suara apa gitu. Tiba-tiba sebelah kanan kuburan, yang kuburan keramat itu, saya tuh kok suara itu muncul dari situ gitu aku. Di kuburan itu? Iya. Itu kuburan umum apa gimana? Ya umum. Akhirnya saya melihat ke sebelah kuburan ya, kok ada kedengar suara orang bayi nangis gitu. Sudah terbiasa saya. Oh mungkin apalah gitu saya. Diraukan lah. Iya. Terus saya itu lanjut santai dah. Gangguan itu hanya terjadi saat malam itu saja, apa gimana Mas? Ada lagi Mas. Bukan semalam itu saja. Keesokan harinya juga ada gitu. Akhirnya saya kedengaran suara itu yang dari kuburan. Saya tengok, kok gak ada orang gitu aku. Siapa ya? Terusin yuk nyiram. Terus ada di pertengahan, hampir mau selesai nyiram itu, ada suara lagi mas. Akhirnya saya tengok, kok gak ada orang gitu loh. Kok suara ini tambah deket gitu. Akhirnya saya merinding. Iya. Merinding terus cepat saya nyiram itu. Ketika nyiram apa gak didampingin juragannya? Enggak, cuman aku saja. Sendirian itu aja ya? Iya. Merinding saya dengar suara itu. Akhirnya saya cepat nyiram wes. Terus saya langsung pulang. Ya karena takut lah. Malam. Iya. Pulang saya. Keesokan harinya saya berangkat lagi. Tapi kenapa kok suara itu masih sama dengan yang kemarin gitu loh? Suara bayi saja? Iya. Kok sama gitu?
Gak Mas hampiri gitu lah. Ya hampir, tapi sama saya itu di center dulu. Takut ada itu loh. Di center dulu, kok gak ada orang gitu. Gak ada orang. Iya. Terus sama saya disamperin. Di mana suara nangis itu? Gitu aku. Iya. Setelah saya samperin itu, kok tiba-tiba hilang suaranya? Gitu aku tambah merinding mas. Terus saya balik, langsung pulang saya. Terus keesokan harinya berangkat lagi saya. Berangkat ke kebun lagi. Gue lagi? Iya, tapi setelah itu bukan suara bayi lagi. Apa? Kayak genderuwo gitu. Genderuwo. Pokoknya itu mas. Tetap mas itu kesananya itu sendirian? Iya, tetap sendirian saya. Gak ada kapok-kapoknya mas. Kenapa mas? Gak ada kapok-kapoknya, ganggu terus-terusan setiap malam gitu. Gak ada, mau ngajak siapa mas gitu loh. Terus saya keesokan harinya bekerja lagi malam itu, terus diganggu lagi dengan suara aneh. Bukan bayi itu lagi, kayak gundurwo mungkin lah. Mas, kelihatannya tuh rambutnya itu panjang, semuanya putih, panjang rambutnya. Akhirnya saya nampakkan ke mas. Iya, mau nampakkan. Di sebelah mana? Sebelah kanannya kebun saya. Nampak jelas itu? Jelas. Terus saya nampak itu, kelihatan itu apa, mungkin cuma kelihatan saya saja, pakai seriusan gitu. Terus saya tengok lagi, kok muru-muru tambah dekat gitu mas. Rambutnya panjang mas, panjang. Terus saya nyiram sambil nunduk sambil nunduk. Tiba-tiba dari arah belakang ini kayak ada angin, suara angin mengembul. Tambah merinding kulit saya. Aduh, ada apa lagi ini? Itu saya mas. Terus akhirnya saya menoleh ke belakang. Ternyata tiba-tiba itu apa itu mas? Kayak mas, mua itu muka kayak gak muka kayak serem. Iya, kayak berdarah itu. Akhirnya saya setelah menengok langsung gini, ini aku langsung. Setelah nyiram itu belum selesai, lari nggak? Lari saya Lari ya? Iya, sampai mesin nggak dimatikan. Waduh, sampai keesokan harinya itu. Sampai siang. Aduh. Nah ketika mas lari itu mas tidak laporan ke juragannya tak? Enggak mas, saya itu lari langsung tujuan ke rumah. Tujuan saya jika lapor ke juragan mungkin ada temannya mungkin di sana mungkin. Enggak sempat. Malam-malam itu mas kan tidur jaganya kan takut terganggu gitu. Akhirnya saya langsung pulang ke rumah. Saya langsung masuk, langsung tidur saya. Takut itu. Itu jam berapa tidur itu? Tidurnya itu kira-kira perkiraan lah ya, jam 1:30 saya. Jam 1:30 ya, tidur. Nah, start nyiram serangga itu jam berapa? Mulainya itu jam 11 gitu. Jam 11. 11 malam. Jadi itu belum selesai nyiram. Belum selesai. Lari. Iya, saya lari langsung ke rumah, langsung tidur. Takut. Terus besok harinya juragan saya itu nengok ke kebun. Kenapa mesin kok masih hidup gitu? Akhirnya saya disamperin ke rumah sama juragan. Berpanggil, Mas. Ya kenapa juragan gitu saya? Ada apa? Loh, kok mesinnya belum dimatikan? Aduh, juragan, saya tadi malam itu ditakut-takutin sama sosok halus lah. Tapi kok gak dimatikan? Gimana mematikan juragan gitu saya? Iya. Terus ya udahnya, cepat selesaikan nyiram itu, siap juragan gitu aku. Nah itu apa kebunnya luas apa tidak? Kok emas sendirian itu loh? Hampir setengah hektar mungkin. Setengah hektar sendirian itu? Iya. Nyiram. Berapa jam selesai? Selesai 2 jam lebih lah mungkin. Kalau mesinnya itu
enak. Oh enak. Iya, kalau gak enak ya mungkin 5 jam lah, 6 jam gitu. Terus saya sama juragan suruh nerusin nyiram itu. Nyiram berangkat saya pagi itu. Ya enak pagi itu. Tak tengok lagi yang tadi malam itu kena saya. Iya. Sebelah di kuburan itu. Loh, kok gak ada apa-apa di sini? Kan penasaran saya dilihat. Loh, kok gak ada apa-apa ini, Dai? Itu aku. Terus saya berfirasat. Apakah tadi malam beneran atau kan cuma pikiran saya saja gitu kan? Saya sendiri kan, Mas. Kan pikirannya itu kalau sendirian kan ya mana-mana. Iya. Juga. Apalagi kan di kuburannya itu angker gitu. Ya? Iya. Setelah itu saya kan berangkat di rumah, disuruh juragan berangkat lagi, nyiram lagi. Sampai jam berapa selesai itu? Saya itu berangkat jam 6 pagi. Selesainya jam setengah 8. Tetap itu sendirian Mas nyiramnya itu? Iya. Berangkat saya. Dulu berangkat selesaikan itu ya sudah ya. Tapi keesokan malamnya tetap nyiram Mas itu? Iya, tapi saya itu berangkatnya agak terlalu malam. Takutnya diganggu lagi itu. Jam berapa kata itu? Jam itu setelah Isya itu saya berangkat. Berangkat ya? Iya. Kalau malam-malam ya takut ganggu lagi. Iya. Jam setelah Isya saya berangkat. Selesai jam 9. Ya alhamdulillah waktu itu gak diganggu. Alhamdulillah. Gak ada gangguan. Iya. Ya enak wes saya wes santai nyiram itu wes. Emang di situ kuburan itu memang terkenal angker keramat gitu. Iya kata nenek saya kuburan itu memang angker dari dulu. Kuburan tua bagaimana? Iya. Dulu kan nenek ini bicara sama aku, bilang, "Li, kamu kalau bekerja di daerah kuburan itu hati-hati." Itu. Oh pesannya. Kenapa Mbah? Kenapa nenek? Gitu saya. Ya karena kuburan itu sangat keramat. Gitu. Sama angker-angkernya. Masa Mbah? Gitu saya Mas. Gak percaya kan? Akhirnya saya buktikan ke Mbah itu. Mbah saya sudah almarhum lah. Almarhum. Terus saya bekerja. Terus saya ingat. Aduh, betul kata nenek saya dulu. Betul ya. Memang angker gitu. Nah, ketika saya nyiram kan gak ada gangguan lagi, Mas. Saya itu cepat, selesai nyiram saya pulang, langsung pulang. Keesokan harinya saya langsung ke rumah juragan. Kenapa? Ya karena saya mau pindah gitulah, pindah kebun yang satu-satunya lah, kan gak angker di situ. Angker. Ya. Nah, ketika itu kan malamnya kan gak ada gangguan di situ. Kenapa mau pindah? Ya takutnya setiap malam lah Mas, takutnya diganggu setiap malam. Sedangkan malam ya, hanya malam itu saja yang gak ada gangguan itu ya. Sedangkan saya sendirian gitu. Jadi saya itu ke rumah juragan, lalu saya bicara, pamit saya. Juragan, iya kenapa? Gitu. Saya boleh nggak pindah ke kebun yang satunya itu? Kenapa? Kata juragan. Saya bilang, saya kok gak kuat lah bekerja di situ. Gak kuat gimana nyanya? Ya saya gak kuat itu selalu sering diganggu makhluk halus lah. Itu aku bicara ke juragan. Iya. Apa tanggapan juragannya itu? Terus juragan bilang itu, kalau kamu ingin pindah yang satunya, kebun yang satunya, ya nggak apa-apa. Seriusan juragan? Itu aku Mas. Lalu, ya nggak apa-apa. Terus saya bilang, kebun yang sudah di rumah saya itu, apa yang mau dijual, apa yang mau di rumah lagi? Iya, di rumah lagi. Kata juragan itu gini, iyalah, kamu bekerja yang satunya. Kata kamu kan yang satunya angker kan itu juragan. Iya, terus juragan. Ntar saya cari orang lagi buat kerja yang angker itu, bilang gitu. Terus lama kelamaan akhirnya semangka itu
sudah mau panen. Terus panen, saya bilang ke juragan, gimana ini? Itu apanya gimana? Itu apa saya gak ada teman lagi buat bekerja di sini? Ya emang kenapa gitu? Benar saya dari awal itu kerja di sini, yang baru tuh saya gak ada yang ganggu. Tapi kenapa lama kelamaan kok ada terganggu lagi gitu? Coba carikan teman buat dampingi saya lah gitu, buat bekerja di situ. Oh ya udah, saya carikan orang. Oh iya juga kan gitu aku. Terus semangka hampir panen, saya itu mas, memetik ya, memberi semangka. Terus semangka itu mau dikirim saya itu gini. Kata teman saya tuh gini, ayo ikut kemana gitu saya. Mau antar semangka. Loh, kemana? Itu aku. Ya di pasar lah. Pasar mana mas? Ya nyetor di Surabaya. Tadi ikut nyetor ke Surabaya? Ya, saya ikut nyetor Surabaya. Ikut sama juragan nggak apa-apa. Tapi sebelum itu saya izin dulu. Juragan. Saya izin dulu. Nggak kerja 2 hari mungkin. Kan sudah nyantai mas. Saya ikut nyetor semangka ke Surabaya. Oh sama siapa? Sama teman saya yang itu wes gitu, yang nyopir mobil itu. Iya. Oh ya gak apa-apa wes. Akhirnya saya ikut. Itu nyetornya perkiraan dari rumah jam malam, pagi? Jam 10 berangkat, 10 malam. Berangkat dari rumah nyetor semangka ke Surabaya. Nah sedangkan itu saya itu kan lewat tol mas. Lewat tol. Nah emang enak wis jalan tol lu. Tapi kenapa setelah jam 12:30 kan sepi wis. Iya sepi di tol itu. Iya. Ya ada mobil tapi kan kenceng semua. Iya kenceng semua, gak ngirukan lainnya wis. Iya. Akhirnya di tol itu saya berangkat berjalan sama mobil itu. Kemudian kayak ada saya itu mampir, kan saya lapar. Kelaparan lah. Mampir di tol mana itu? Di Tol Waru. Kan ada warung di situ. Jam 1:30 itu. Saya itu mampir di situ sama teman saya yang nyupir itu. Iya. Man, aku lapar gitu aku. Ya udah kita cari warung dulu di sebelah jalan tol. Ada. Ya udah. Terus selama perjalanan saya ketemu warung itu di Tol Waru. Saya mampir di situ buat makan lah itu. Ya sama istirahat lah gitu. Setelah saya mampir ke Tol Waru itu di warung. Warung itu saya pesen nasi lah. Yang jual itu cewek itu. Loh, kebetulan gini gitu. Saya kebetulan. Terus single gitu. Iya. Terus saya pesen. Kok masih perawan? Bilang ke temannya aku. Iya. Terus saya pesen, Mbak. Apa mas? Pesen makanan tuh isi pecel 2 gitu aku. Oh iya mas, tunggu mas. Tapi kenapa akhir-akhir itu kok lama banget mbaknya yang mau menyuguhkan hidangan itu. Lama banget. Akhirnya saya celuk lagi, Mbak itu iya sama teman saya. Mbak, kok gak ada suara? Gitu aku. Tambah merinding aku. Jam berapa itu mas? Itu jam 12:30. Jam 1:30. Iya. Waktu udah sepi ya. Celuk lagi sama dia, Mbak, gitu aku main. Lah, kok gak ada suara? Terus saya itu penasaran sama teman saya. Mas, kok orangnya gak ada, gak keluar suara lah. Terus, iya mulai tadi kok gak dateng orangnya itu. Iya. Akhirnya saya memutuskan menengok. Udah mulai curiga gitu ya. Iya.
Tapi saya nggak masuk mas, nggak enak sendiri kan. Bukan. Ketika itu hanya mas saja pelanggannya, apa masih ada lagi? Enggak, cuma berdua sama teman itu. Akhirnya saya tengok, kok gak ada orang gitu aku. Kemana mbaknya gitu aku mas. Ke teman saya, kemana mbaknya gitu. Gak tahu mas. Gitu. Akhirnya ditelusuri sama saya. Kok sepi? Gitu aku mas. Aduh, ini apa mungkin tadi itu hantu atau geng atau masa mas? Kan gak anu mas gitu loh kan. Kenapa ya? Masa hantu apa jaga warung gitu? Kan nggak tahu mas. Iya. Kan waktu sudah malam. Akhirnya saya, kok ada orang gitu teman. Kemudian saya memutuskan sama teman saya untuk menengok yang jaga warung itu. Tiba-tiba gak ada orang gitu. Kan ditengok sama mas? Iya, ditengok sama saya juga mas. Ada apa ketika ditengok itu? Kayak ada anu itu apa ya? Putih-putih gitu. Putih-putih gimana? Kayak hantu itu loh gitu mas. Hantu itu. Kemana mbak tadi? Mbak yang tadi itu aku. Kok gak disapa yang putih-putih itu sama mas? Kenapa mas? Gak disapa. Cuma saya gitu, mbak gitu aku. Kan sama saya dikira yang menjaga warung itu. Mbak gitu aku. Gak anu. Gak jawab ya? Gak jawab. Dipanggil lagi. Mbak, nasi pecilnya mana mbak? Gitu aku mas. Setelah itu lama-kelamaan akhirnya sosok tadi itu yang putih-putih ternyata bukan mbaknya mas. Bukan mbak yang tadi jaga warung itu. Siapa? Kuntilanak tiba-tiba. Di warung itu? Iya. Mbak tadi yang jaga warung kemana? Mungkin itu apa ya? Samaran mungkin lah. Berubah jadi manusia tapi hantu gitu. Di luar dulu. Iya di warung itu. Ada juga ya narasumber dari sini menerapkan Tolwaru. Emang saya terkenal angker katanya. Mungkin ya, saya baru dengar itu loh dari itu. Ya mas, terima kasih mas. Saya kali ini datangan narasumber yang apa ya, semangatnya luar biasa. Ya, enggak mas, dengar mas. Jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan, maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.